Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, hadratal afadil, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin berbagai tingkatan, hadirin hadirat semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah menghimpun kita kembali di dalam majelis yang kita cintai. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan karena duduk kita semua untuk menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyimak kisah hidupnya dan bersemangat insyaallah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, di telaganya, diberi minum dari Al-Kautsar, bernaung di bawah panji-panjinya di yaumil mahsyar, sampai mendapatkan syafaatnya hingga mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat sekalian, kita sampai pada pembahasan menjelang turunnya wahyu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara peristiwa terpenting yang terjadi pada periode menjelang turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa pemugaran Ka'bah Baitullah Al-Haram yang diperkirakan terjadi pada usia beliau sallallahu alaihi wasallam yang ke-35. Jadi kira-kira terjadi 5 tahun sebelum bi'tsah, 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi peristiwa banjir yang menggenangi lembah Makkah dan membuat struktur Ka'bah di bagian bawah ini runtuh. Dan hal ini menjadikan diperlukannya suatu pemugaran yang bersifat total terhadap Ka'bah. Jadi memang Makkah ini adalah cekungan lembah di antara beberapa gunung yang mengelilinginya. Dan meskipun tanahnya berupa pasir, tetapi pasirnya tidak terlalu tebal. Di bawahnya adalah lapisan batuan granit yang sangat pejal. Sehingga ketika hujan datang, Makkah termasuk daerah yang rawan banjir. Sekalipun curah hujan sangat rendah, hujan hanya terjadi beberapa kali saja dalam hitungan jari di sepanjang tahun,
Tetapi jika hujan yang terjadi adalah hujan yang deras, maka kota Makkah ini bisa terendam banjir. Dan itu yang juga terjadi pada tahun kelima sebelum Bi'tsah, sebelum diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, runtuhnya Ka'bah kemudian membuat orang Quraisy bermusyawarah tentang bagaimana akan merenovasinya. Renovasi Ka'bah Baitullah Al-Haram, musyawarahnya dipimpin oleh pemimpin Bani Makhzum yang saat itu menjadi salah satu kabilah yang paling kuat di masyarakat Makkah karena anggotanya termasuk yang paling banyak. Dia Bani Makhzum, pemimpinnya bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah kita ketahui adalah ayahanda dari Khalid ibnul Walid dan banyak anak yang lainnya. Ada Walid bin Walid, ada Saif bin Walid dan lain sebagainya. Ini banyak sekali anaknya Walid bin Mughirah. Dari sisi kekerabatan, salah seorang adik perempuan dari Walid bin Mughirah adalah ibunda dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula salah satu dari saudara Walid bin Mughirah adalah ayah dari Amr bin Hisham bin Mughirah. Bapaknya Abu Jahal itu namanya Hisham bin Mughirah dan itu adalah saudaranya dari Walid bin Mughirah. Jadi baik Sayyidina Umar bin Khattab maupun Abu Jahal itu kalau memanggil Walid bin Mughirah adalah paman. Bedanya bagi Sayyidina Umar, dia adalah paman dari pihak ibu, manggilnya Khali. Kalau dari sisi Abu Jahal, Walid bin Mughirah adalah paman dari pihak ayah, namanya Ammu, gitu ya. Jadi kalau bahasa Arab itu beda. Paman dari pihak bapak itu namanya Ammu. Jadi kalau Ami, pamanku dari pihak bapak. Khali itu pamanku dari pihak ibu. Makanya kalau Rasulullah memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah Khali, pamanku dari pihak ibu. Ini bedanya. Nah, Walid bin Mughirah mengumpulkan para pemuka Makkah kemudian bermusyawarah. Di dalam permusyawaratan tersebut mereka membahas bagaimana kiranya akan memperbaiki Ka'bah. Lalu diputuskanlah bahwa mereka akan menanggung secara iuran berdasarkan besarnya kabilah masing-masing biaya yang diperlukan untuk membangun Ka'bah dari bahan-bahannya maupun tenaganya. Ini yang mereka putuskan. Tetapi Walid bin Mughirah ketika itu berwanti-wanti, jangan kalian gunakan untuk iuran pembangunan Ka'bah ini kecuali harta yang suci, yang halal, yang baik. Karena tidak patut dan tidak pantas Ka'bah ini dibangun dengan harta yang haram dan kotor. Lalu Walid bin Mughirah ini praktek memberi contoh, dia perhatikan pondasi Ka'bah, dia tunjukkan kepada orang-orang. Dia ambil sebuah batu dari berhala, batu dari pondasi berhala. Itu kemudian diletakkan di pondasi Ka'bah. Apa yang terjadi? Batu dari pondasi berhala yang dipasang untuk menjadi bagian dari dinding Ka'bah itu mencelat, terlempar. Jadi ketika itu Walid bin Mughirah memberi contoh nyata, Ka'bah ini tidak boleh dibangun dengan harta yang haram, yang kotor, yang keji. Bahkan dia memberi contoh dengan batu pondasi berhala ditaruh situ saja mencelat gitu ya. Jadi Allah tidak berkenan Ka'bah ini dibangun dengan harta yang kotor, yang buruk. Maka dia harus harta yang halal. Masalahnya kebanyakan orang-orang Quraisy, para tokoh-tokohnya ini penghasilannya tercampur-campur antara yang halal dengan yang haram. Ada di antara mereka yang menjadi pemungut riba, jadi dia membungakan uangnya sehingga hartanya harta yang tidak halal. Ada pula yang mempekerjakan budak-budaknya sebagai pelacur, jadi budak-budaknya disuruh bekerja sebagai
pelacur, dia ambil uangnya dari hasil situ. Ada pula yang pekerjaannya pedagang, tetapi dalam perdagangannya dia melibatkan hal-hal yang haram. Dia berdagang berbagai hal yang kemudian sifatnya merusak dan kotor dan lain sebagainya, sehingga ketika dikumpulkan harta penduduk Mekah sebagai iuran membangun Ka'bah, itu hanya sedikit yang bisa terkumpul dari harta halal mereka. Di samping pula karena mereka orangnya ketika itu dikatakan bakhil, ya tidak terlalu generous, tidak dermawan untuk pembangunan Ka'bah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, Ka'bah yang dibangun oleh Al-Walid bin Mughirah dan kawan-kawannya ini ukurannya lebih kecil, hanya sekitar 3/5 dari Ka'bah yang asli. Kalau Ka'bah yang asli yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bangunannya berbentuk balok, memanjang. Kalau sekarang teman-teman memperhatikan, maka sebenarnya Hijr Ismail, bahkan sebagian dari maqam Ibrahim, itu bagian dari Ka'bah. Sangat besar pada aslinya Ka'bah ini. Nah, tetapi karena tadi uang yang dikumpulkan tidak cukup, sehingga apa yang terjadi? Ka'bahnya yang dibangun ini menjadi lebih kecil daripada aslinya. Dari semula berbentuk balok besar dan memanjang, berubah menjadi sebuah kubus yang jauh lebih kecil. Hijr Ismail karena kekurangan bahan tadi hanya dibentuk dengan bentuk melengkung. Karena terjadi ketika itu ternyata mereka melupakan letak pojok-pojok Ka'bah yang ada di sisi Hijr Ismail. Maka dibangun melengkung supaya apa? Supaya ini untuk mengantisipasi keraguan mereka. Karena mereka not exactly ingat betul sebelah mana pojoknya. Maka dibikin melengkung. Itulah asal mulanya kenapa Hijr Ismail bentuknya itu melengkung, bukan berbentuk kotak. Padahal aslinya di situ terdapat sudut-sudut Ka'bah. Jadi dia dibangun melengkung karena ketika itu orang-orang Quraisy ragu-ragu di manakah persisnya letak pojok-pojok Ka'bah yang ada di sisi Hijr Ismail. Kemudian ketika mereka membangunnya, mereka lalu karena Ka'bahnya kecil, yang bisa masuk hanya sedikit. Dulu Ka'bahnya besar sehingga bisa diatur banyak orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Yang di dalam Ka'bah yang besar itu mereka menggantungkan berbagai tulisan dan termasuk yang batil di situ adalah lukisan Nabiullah Ismail alaihi salam sedang mengundi nasib dengan panah. Itu ada lukisannya di situ. Kemudian terdapat pedang dan belati yang dipercaya dahulu dipakai oleh Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih Ismail. Itu dipasang di dalam, sehingga dulu orang bisa masuk banyak. Nah sekarang karena Ka'bahnya lebih kecil, yang masuk hanya sedikit. Maka atas perintah Walid bin Mughirah, Ka'bah ini pintunya ditinggikan dan diberi kunci. Dulu padahal bisa diakses dengan bebas oleh siapapun yang mengunjungi kota Makkah. Mereka berubah menjadi pintunya ditinggikan, lalu dipasang gembok kunci Ka'bah yang besar. Mereka juga memasang talang untuk Ka'bah supaya air hujan nanti bisa tersalurkan keluar, tidak menjadi genangan di atas Ka'bah. Ini bangunan yang kemudian menjadi kebanggaan mereka. Tinggal satu urusan yang sangat terkenal dari kisah ini yang kemudian belum mereka lakukan, yaitu memasang kembali Hajarul Aswad. Hajarul Aswad, batu hitam yang ada di sudutnya Ka'bah, Baitullah Al-Haram ini, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan batu yang berawal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Pada saat turun ke bumi, Hajarul Aswad berwarna putih, maka disebut Hajarul Abyad, batu yang putih. Tetapi karena dosa-dosa manusia yang semakin banyak, maka batu ini pun menghitam, menjadi begitu hitam kelam seperti yang kita lihat sekarang. Dia dipasang di sudut Ka'bah. Nah, ketika renovasi dia dilepas, dan ketika selesai renovasi dia hendak dipasang kembali.
Maka antara berbagai kabilah terjadilah pertikaian siapa yang paling berhak untuk memasang Hajarul Aswad sebagai salah satu bagian yang penting bagi Ka'bah. Antara Bani Makhzum, Bani Umayyah, dua kabilah yang paling kuat dan banyak anggotanya saat itu, terjadi pertentangan yang sengit. Demikian pula Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Taim, Bani Abdiddar. Kemudian ada Bani Aslam. Kemudian ada Bani Adi bin Ka'ab, sukunya Umar ibn Khattab. Kemudian ada kabilah-kabilah lain. Hampir semua mengklaim mereka lah yang paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Bahkan ketika itu Bani Makhzum dan Bani Umayyah sampai bersumpah dengan mencelupkan tangan mereka ke dalam darah bahwa mereka lah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka sudah mengerahkan pengikut-pengikutnya untuk bersiaga, siap berperang demi mempertahankan apa yang mereka klaim sebagai hak untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Ini yang terjadi. Lalu juru damai dipanggil di antara mereka. Kemudian juru damai ini berunding satu sama lain bagaimana hendaknya hal ini diputuskan. Lalu mereka kemudian mengundinya dengan anak panah, tetapi gagal. Tidak ada yang disepakati dari perundingan-perundingan itu. Sampai akhirnya seseorang kemudian berkata, bagaimana kalau untuk menghakimi urusan ini kita serahkan pada orang yang akan datang pertama kali ke tempat ini melalui Babus Salam, pintu perdamaian. Disebut Babus Salam, pintu keselamatan atau pintu perdamaian. Maka semua setuju karena kata Babus Salam, pintu ini menunjukkan bahwa yang dikehendaki adalah perdamaian. Qadarullah, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang memasuki pintu Babus Salam menuju ke Ka'bah pada hari itu yang pertama-tama adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu beliau memasuki pintu Babus Salam, orang-orang Quraisy bersorak. Kata mereka, inilah dia, hakim di antara kita. Dia adalah Al-Amin, orang yang amanah, orang yang dipercaya di antara kita. Maka apakah ada yang keberatan terhadap penghakiman yang akan dia lakukan? Semua mengatakan tidak ada yang keberatan. Semua akan menerima penghakiman yang diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Maka Rasulullah berpikir keras, bagaimana caranya mengadili orang-orang ini yang kemudian mereka bersikukuh satu sama lain, siap menumpahkan darah satu sama lain, siap saling menghancurkan satu sama lain, hanya karena hak untuk memasang kembali Hajarul Aswad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan fatanahnya, kecerdasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam membuka kain sorbannya. Jadi sorbannya Rasulullah Muhammad SAW ini terbuat dari kain yang berbentuk lebar. Sorban Nabi SAW dibuka kemudian digelar di atas tanah. Dengan tangannya Rasulullah Muhammad SAW meletakkan batu Hajarul Aswad tepat di tengah sorban. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seluruh pemimpin berbagai kabilah, marilah para pemimpin kabilah masing-masing memegangi ujung-ujung sorban, memegangi semua sudut sisi sorban. Maka berduyun-duyun para pemimpin kabilah ini, mereka memegangi ujung-ujung dari kain Rasulullah SAW, dan yang di ujung sudut-sudut maupun sisi-sisi, kesemuanya, karena banyaknya pemimpin kabilah yang ingin terlibat di dalam bagaimana akan meletakkan kembali Hajarul Aswad ke tempatnya. Maka Nabi SAW membimbing mereka, mengarahkan mereka yang sudah membawa Hajarul Aswad di atas kain tersebut ke arah
sudut Ka'bah yang memang sudah dipersiapkan untuk dipasangi Hajarul Aswad. Sehingga ketika itu beliau SAW mengarahkan mereka, begitu sampai di dekat tempatnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengambil Hajarul Aswad itu lalu meletakkan di tempatnya. Kemudian bergiliran para pemuka Quraisy ini mencium Hajar Aswad seperti kebiasaan mereka, dan berakhirlah peristiwa tersebut dengan penuh kedamaian. Semuanya setuju dan semuanya menerima penghakiman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada akhirnya Rasulullah SAW sendirilah yang meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Dengan renovasi ini, sudut-sudut Ka'bah menjadi berada dalam posisi seperti arah mata angin. Maka sudut Ka'bah itu ada yang diberi nama Rukun Syami, rukun yang mengarah, sudut yang mengarah ke negeri Syam. Ada yang disebut sebagai sebalik dari Rukun Syami, Rukun Yamani, rukun yang mengarah ke arah negeri Yaman. Yang unik adalah yang disebut sebagai Rukun Iraqi, karena Rukun Iraqi tidak mengarah kepada wilayah Irak, tetapi dia mengarah ke arah sebaliknya. Dan arah yang kemudian sebalik dari Rukun Iraqi itu adalah Rukun Hajarul Aswad. Yang Rukun Hajarul Aswad ini ditambah dengan pintu Ka'bah yang ada di sebelahnya. Ini antara Rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah disebut sebagai multazam, tempat yang mustajabah untuk berdoa. Dari sejak SD dulu, guru saya mata pelajaran agama Islam selalu menjelaskan, keberkahan bagi Indonesia adalah Indonesia terletak di arah multazam. Jadi harusnya orang Indonesia ini doanya mustajab, karena kalau ditarik garis pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ke arah ke arah meluas, maka itu yang kena daerah yang dinamakan Indonesia. Jadi Indonesia ini ada di arah multazam. Dan ini menjadi satu renungan bagi kita, ikhwan dan akhwat yang muliakan Allah. Seorang ulama mengatakan, hari ini, zaman kita ini, seluruh arah rukun Ka'bah itu sudah dalam keadaan hancur-hancuran, kecuali arah Rukun Hajar Aswad dan multazam. Rukun Syami, negeri Syam, Suriah, kita lihat seperti apa keadaannya sekarang. Keadaan yang penuh dengan kekacauan, keadaan yang penuh dengan perang saudara, keadaan dengan kezaliman dari penguasa, dan kemudian rakyatnya dalam keadaan yang sangat menderita, terlunta-lunta, bahkan pengungsinya jutaan orang. Rukun Iraqi malah lebih awal, ketika kemudian Saddam Hussein diserang oleh Amerika Serikat, habis itu tentara Amerika ditempatkan, entah sudah berapa ratus ribu kaum muslimin di Irak yang menjadi korban. Rukun Yamani kita bisa lihat sekarang, persaingan antara Saudi Emirat versus Iran yang ada di Yaman begitu luar biasa, sampai milisi Houthi yang dipersenjatai oleh Iran menguasai begitu banyak wilayah, dan terjadi perang yang sangat sengit, dan korbannya adalah rakyat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman. Maka yang harus kita jaga adalah Rukun Hajar Aswad, ke arah negeri yang bernama Indonesia. Ini Allah masih jaga, mudah-mudahan kita juga bisa menjaga amanah Allah yang sangat berharga ini, negeri yang kita sangat cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah setelah pemugaran yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah dan kawan-kawan ini, kita singgung sedikit, memiliki sejarah yang cukup rumit. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, ba'da Fathu Makkah, maka beliau berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah. Sabda Rasulullah SAW, demi Allah wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu baru saja lepas dari kemusyrikan dan mereka masih mudah salah faham, maka niscaya Ka'bah yang ada ini akan aku perintahkan untuk dirobohkan rata dengan tanah,
lalu aku perintahkan kembali dibangun di atas pondasi yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demi Allah, kaummu ini dulu telah mengecilkan bangunannya dan telah meninggikan pintunya, sehingga mereka membatasi siapa-siapa yang boleh atau tidak boleh masuk ke dalamnya. Jadi ini sabda Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah, bahwa seandainya bukan karena orang-orang Quraisy baru saja masuk Islam, baru saja lepas dari kemusyrikan, dan mereka mungkin masih mudah salah faham, niscaya Rasulullah punya cita-cita merubuhkan Ka'bah yang dibangun, direnovasi oleh Walid bin Mughirah ini, lalu membangunnya kembali dengan bangunan seperti yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di atas fondasi beliau alaihissalam. Ini cita-citanya Rasulullah SAW. Nah, cita-cita ini diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah kepada para sahabat, diceritakan kepada para murid beliau radhiyallahu anhum ajma'in, sampai ketika pada suatu masa keponakan ibunda kita Aisyah, putra Sayyidah Asma binti Abi Bakar dan suaminya Zubair bin Al-Awwam yang bernama Abdullah bin Zubair, ini berkuasa di kota Makkah, berkuasa di luar kekhalifahan Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Beliau menguasai Makkah, sebagian Mesir dan sebagian negeri Yaman. Maka ketika itu Abdullah bin Zubair, karena mendengar langsung hadis Rasulullah SAW tentang Ka'bah dari ibunda angkatnya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, itu dia panggil sebagai ummi, sebagai ibu, sebagai dia anggap seperti ibu sendiri, meskipun dia adalah putra dari Sayyidah Asma yang merupakan kakak dari ibunda kita Aisyah. Ketika itulah beliau mewujudkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada ibunda kita Aisyah, dengan cara apa? Membangun kembali Ka'bah sesuai ukuran yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah hasil renovasinya Walid bin Mughirah itu dirubuhkan, kemudian dibangun kembalilah Ka'bah dengan ukuran yang lebih besar, yaitu sesuai pondasinya Nabi Ibrahim. Dan teman-teman yang disayang Allah, dalam sejarah Ka'bah kita sudah membaca pondasinya Nabi Ibrahim ini pun beliau hanya meneruskan dari pondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Konon Baitullah, Ka'bah dan Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis itu selisih usia pembangunannya hanyalah 40 tahun. Jadi Ka'bah Baitullah yang pertama, masjid kedua adalah Masjidil Aqsa yang dibangun 40 tahun kemudian. Siapakah yang membangun? Sebagian ulama berpendapat yang membangun adalah bapak semua manusia, Nabiullah Adam alaihissalam. Ada pula ulama yang berpendapat yang membangunnya adalah para malaikat yang mulia. Tetapi disepakati kedua bangunan ini adalah bangunan pertama dalam menyembah Allah, dan selisih usia pembangunannya hanya 40 tahun. Adapun Ka'bah Baitullah itu ikut runtuh ketika Ka'bah dilanda banjir. Banjir pertama yang terjadi menghancurkan Ka'bah adalah banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Di banjir pada masa Nabi Nuh ini menghancurkan Ka'bah, lalu barulah Ka'bah ini dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Jadi timelinenya begitu. Di masa Nabi Adam ada, kena banjir zaman Nabi Nuh, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ketika runtuh di masa Rasulullah SAW, dibangun oleh Walid bin Mughirah dan tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian diruntuhkan oleh Abdullah bin Zubair dan dibangun kembali dengan ukuran seperti zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama beberapa tahun demikianlah bertahan Ka'bah Baitullah seperti bangunannya Abdullah bin Zubair. Sampai tiba masa penguasa berikutnya, yaitu Daulah Bani Umayyah dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, paman sekaligus mertua dari Umar bin Abdul Aziz. Dia ingin menyatukan kembali kaum muslimin dalam satu kepemimpinan, sehingga dia memerintahkan panglimanya yang terpercaya bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk kemudian menyerang Ka'bah, menyerang Baitullah, supaya bisa disatukan kembali kekuasaannya dengan Bani Umayyah. Maka Abdullah bin Zubair melakukan perlawanan, tetapi kekuatan Al-Hajjaj sangat besar,
sehingga kemudian kota Makkah berhasil direbut oleh Hajjaj bin Yusuf. Lalu Ka'bah Baitullah ini yang runtuh karena serangan manjanik-manjanik, serangan meriam-meriam batunya Al-Hajjaj, kemudian oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dibangun kembali. Tapi Al-Hajjaj bin Yusuf karena tidak ingin Abdullah bin Zubair itu ada dalam kenangan orang-orang, dia membangun Ka'bah kembali tidak dalam ukurannya Abdullah bin Zubair alias ukurannya Nabi Ibrahim, tetapi dia bangun kembali sesuai ukurannya Walid bin Mughirah dan tokoh-tokoh Quraisy. Nah, Ka'bah yang dibangun oleh Hajjaj bin Yusuf inilah yang kita lihat pada hari ini. Karena pada suatu masa setelah Bani Umayyah runtuh digantikan oleh Daulah Abbasiyah, maka pada masa itu Harun ar-Rasyid itu ingin kembali mengubah Ka'bah sesuai ukuran Nabi Ibrahim dan Abdullah bin Zubair. Dia mengajukan proposalnya kepada Imam Malik. Karena Imam Malik sudah di zaman Abbasiyah dianggap seakan sebagai mufti yang ditanya oleh para khalifah terkait urusan-urusan keagamaan. Bertanyalah Harun ar-Rasyid kepada Imam Malik, "Wahai Imam, bagaimana menurut Anda kalau Ka'bah ini saya pugar kembali dan ukurannya sesuai hadis Nabi? Saya kembalikan sesuai ukuran Nabi Ibrahim, sesuai hadis Nabi, sesuai dengan bangunannya Abdullah bin Zubair. Jangan sampai ini sesuai dengan bangunannya Al-Hajjaj bin Yusuf dan orang-orang Quraisy." Apa yang dikatakan oleh Imam Malik, ini fatwa Imam Malik ini menjadi satu pegangan sampai hari ini. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau melakukannya." Kenapa? Karena kalau engkau lakukan juga memugar Ka'bah lagi, maka Ka'bah ini akan menjadi permainan politik para penguasa. Kalau ada penguasa yang tidak suka pada penguasa sebelumnya yang membangun Ka'bah, maka nanti dia akan runtuhkan lagi Ka'bahnya, dibangun sesuai dengan keinginannya. Nanti ada penguasa berikutnya lagi, dia tidak suka dengan penguasa yang sebelumnya, dia akan runtuhkan lagi, bangun lagi. Maka janganlah yang terjadi demikian, itu akan mengurangi kewibawaan Ka'bah dan keagungan Ka'bah di hati kaum muslimin. Maka biarkanlah Ka'bah seperti apa adanya sekarang, biarkanlah itu dan tidak perlu engkau usik lagi supaya terjaga wibawa Ka'bah ini. Inilah yang difatwakan Imam Malik, sehingga sampai sekarang Ka'bah yang kita lihat adalah Ka'bah yang dibangun oleh Al-Hajjaj bin Yusuf sesuai ukurannya Walid bin Mughirah, bukan seperti yang ada dalam ukuran Nabi Ibrahim atau amanah Rasulullah atau juga yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Ini ya yang kemudian kita lihat sekarang. Apa hikmahnya dengan adanya Ka'bah yang sekarang yang kita lihat? Alhamdulillah, hikmahnya justru kita tidak perlu masuk ke Ka'bah untuk bisa sholat di dalam Ka'bah. Kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa perlu masuk ke Ka'bah. Bagaimana caranya? Sholatlah di dalam Hijr Ismail. Itu sholat di dalam Ka'bah tanpa perlu masuk ke Ka'bah. Karena kalau nunggu bisa masuk ke Ka'bah, kalau Anda bukan presiden, susah. Pintu Ka'bah hanya dibuka biasanya untuk tamu-tamu negara yang khusus, sehingga kemudian Ka'bah dibukakan biasanya untuk presiden, untuk rombongan kepala-kepala negara dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya Ka'bah yang sekarang yang kemudian ukurannya kecil ini, tidak seperti ukuran Nabi Ibrahim, maka hikmahnya adalah kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa perlu masuk ke Ka'bah melalui pintunya. Cukup sholat di Hijr Ismail, maka Anda sudah seperti sholat di dalam Ka'bah. Selama kita sholat di dalam lingkar Hijr Ismail, maka yang demikian ini menjadikan kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa perlu memasuki Ka'bah.
Jadi ini hikmahnya tentang Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang perlu kita catat pada saat itu bahwa sejak peristiwa peletakan Hajar Aswad yang nyaris menimbulkan konflik berdarah itu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin banyak merenung tentang keadaan kaumnya yang sangat-sangat memprihatinkan. Pada kaumnya, beliau mendapati keadaan yang parah dari sisi atau dari berbagai sisi. Dari sisi perpecahan yang sangat mudah terjadi karena perkara-perkara yang kecil dan sepele. Dari sisi moral yang kemudian juga sangat berada dalam keprihatinan yang mendalam. Dari sisi sosial yang sangat mudah bergesekan dan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan satu sama lain, terlebih perlakuan-perlakuan yang sangat tidak manusiawi kepada kalangan budak-budak, para hamba sahaya yang berasal dari berbagai suku termasuk bangsa Arab sendiri maupun bangsa berkulit hitam dari negeri Habasyah. Tentang moral, misalnya kita bisa mengutip ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan seandainya ayat-ayat yang pertama kali turun di Mekkah adalah ayat-ayat yang mengatakan bahwa diharamkan minum khamar atau diharamkan zina, niscaya orang-orang Quraisy akan berkata, kami tidak akan pernah meninggalkan khamar dan zina selama-lamanya. Kalimat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan betapa sangat kecanduannya orang-orang Quraisy terhadap dua perkara yang sangat merusak itu, yaitu khamar dan perzinaan. Khamar ini adalah ummul khaba'ith, disebut oleh para ulama sebagai induk dari berbagai macam kekejian. Ini yang disebut sebagai khamar. Maka khamar ini meskipun nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan secara bertahap, karena hikmahnya tadarruj, pentahapan di dalam pengharaman khamar itu, karena saking kecanduannya masyarakat Arab terhadap khamar sehingga perlu pelan-pelan mereka dipisahkan dari khamar. Tetapi secara nyata khamar itu disebut sebagai ummul khaba'is atau induk segala kekejian. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang ahli ibadah Bani Israel yang digoda oleh syaitan, yang menyamar sebagai ahli ibadah, kita dapati khamar sebagai induk segala kekejian. Jadi ada seorang ahli ibadah, itu setan minta izin kepada Allah untuk menggodanya. Allah mengizinkan. Maka setan ini atas izin Allah menyamar juga jadi ahli ibadah. Jadi jangan salah, setan bisa menyamar jadi ahli ibadah. Nah, ini si ahli ibadah yang asli ini lihat setan yang menyamar jadi ahli ibadah ini, dia terpesona. Ibadahnya lebih keren dari saya. Tuh sujudnya lebih lama, rukuknya lebih lama, itu nangis-nangisnya itu lebih khusyuk gitu ya. Kalau berdoa itu lebih sungguh-sungguh, itu sujud itu sambil air matanya berderai-derai. Ini orang kok keren sekali ibadahnya. Maka si ahli ibadah yang asli ini bertanya kepada ahli ibadah gadungan yang adalah setan ini. Bu, saya diajari bagaimana caranya bisa ibadah seperti Anda. Setan ini geleng-geleng kepala mengatakan, tidak, Anda tidak akan mampu. Maksudnya gimana?
Kok Anda bisa beribadah sebaik ini, sekeren ini, sekhusyuk ini, semenangis ini, selama ini sujudnya, sepanjang ini rukuknya? Tolong saya diajari. Tidak bisa, Anda nggak akan bisa. Loh kenapa? Karena Anda orang yang suci sejak dulu, tidak pernah melakukan maksiat dan dosa. Beda sama saya. Maksudnya bagaimana? Saya ini sekarang bisa beribadah seperti ini karena saya selalu mengingat dosa-dosa saya. Dosa saya ini banyak sekali. Dosa saya ini segunung. Dosa saya ini parah sekali. Makanya sekarang saya ibadahnya khusyuk. Jadi kalau mau ibadah saya seperti Anda, gimana caranya? Kalau Anda mau beribadah sekhusyuk saya, kata setannya, maka caranya adalah Anda harus berdosa dulu. Anda harus berdosa dulu. Sehingga kalau Anda berdosa, nanti Anda akan nyesel dan ibadah Anda akan seperti saya. Boh, kata si ahli ibadah asli, kok susah ya? Sudah saya katakan, kata si setan, Anda gak akan bisa. Tidak, saya, tolong ajari saya. Saya harus berdosa apa? Coba kamu bunuh orang. Maka setelah kamu bunuh orang, pasti ibadahmu akan khusyuk. Waduh, ya gak bisa kalau bunuh orang. Wah, takut banget saya bunuh orang. Bunuh semut aja saya gak tega. Aduh, gimana ya? Kan Anda pengen ibadah sama saya, kayak saya kan? Iya. Ya harus berdosa. Dosa yang lain aja deh, jangan bunuh. Saya nggak berani kalau bunuh. Kalau begitu, Anda berzina saja. Berzina? Astagfirullah. Enggak. Jijik saya. Waduh. Gimana ya? Atau udah, Anda mencuri saja. Mencuri. Ngambil hak orang. Enggak. Saya enggak mau dosa yang kayak begitu. Lah terus apa? Kata setannya. Kalau begitu saya tahu. Dosa yang ringan dan Anda nyeselnya enggak akan habis-habis. Nanti bisa ibadah khusyuk kayak saya. Dosa apa itu? Minum khamar. Mabuk maksudnya. Yes. Mabuk itu enggak akan merugikan orang. Dah, Anda mabuk saja, enggak perlu membunuh, enggak perlu berzina, enggak perlu mencuri. Anda mabuk, terus habis itu Anda insyaf, maka ibadah Anda akan khusyuk kayak saya, kata syaitan. Iya juga ya. Oke deh, saya coba. Nah, mabuk di mana? Sana. Singkat cerita dalam hadis itu, teman-teman insya Allah, ketika dia minum khamar, mabuk, ada wanita yang mendekatinya, menggoda, akhirnya dia berzina setelah mabuk. Setelah dia sadar dia menzinai seorang wanita dan wanita itu seperti menuntut tanggung jawab pada dia, akhirnya dia bunuh wanita itu. Setelah wanita itu dia bunuh, ternyata di wanita itu ada harta yang banyak, dia ambil hartanya. Dan dia melakukan semua dosa yang lain tadi. Berzina, membunuh, mencuri. Gara-garanya apa? Khamar. Itulah kenapa khamar disebut sebagai ummul khaba'is, induk segala kekejian. Karena dengan khamar maka akan terbuka pintu-pintu kemaksiatan dan kejahatan yang lain. Itu yang terjadi. Jadi kita bisa bayangkan masyarakat Arab jahiliyah yang sangat kecanduan dengan yang dinamakan khamar. Seorang ustadz yang berasal dari Jazirah Arab pernah bercerita kepada saya, menurut antum khamar yang paling memabukkan itu? Saya hanya merujuk waktu itu dengan mungkin keliru ya, merujuk pada kandungan alkohol yang tinggi. Kalau kandungan alkohol yang tinggi menang-menangan, salah satu yang paling tinggi kandungan alkoholnya di antara khamar ala Eropa adalah yang berasal dari Rusia, apa namanya? Apa namanya? Yang berasal dari Rusia apa namanya? Vodka. Nah, itu yang kandungan tertinggi. Saya bilang begitu. Kata beliau, salah. Itu tetap bahannya hanya jelai.
jelai, gandum, gitu kan? Itu kalau di Eropa minuman keras itu fermentasinya dari sari gandum, sari jelai, gitu kan? Ada yang lebih berat. Kalau Indonesia ini cemen katanya. Khamernya Indonesia itu dari tape, beras, nira, legen, iya kan? Jepang juga begitu, gitu ya. Itu dari beras gitu. Itu kata beliau itu khamer cemen gitu. Karena khamer tercemen itu yang dari beras-berasan, next level itu yang dari gandum-ganduman, tertinggi, khamer tertinggi yang dari apa teman-teman insyaallah? Kurma itu kalau dibikin khamer itu yang paling mengerikan. Jangan dibayangkan kurma yang kering ya. Kurma yang basah antum pernah lihat? Rutop. Kurma basah, rutop, peres airnya. Lalu difermentasi. Maka fermentasi kurma itu hasil khamernya adalah yang paling memabukkan dari segala jenis khamer. Oleh karena itulah yang dinamakan khamer oleh orang Arab yang dari perasan kurma itu yang paling dahsyat, paling memabukkan pada zaman tersebut. Orang Romawi boleh bangga dengan wine, gitu ya, dengan anggur yang berasal dari perasan anggur dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian mereka mabuk-mabukannya di Arab, minum khamernya Arab yang terbuat dari kurma, gitu ya. Itu biasanya mereka minum mungkin bir di Eropa itu beberapa gelas masih santai. Minum khamer yang dari kurma, 1 gelas amblek. Karena saking dahsyatnya khamer yang berasal dari kurma. Itu ya. Jadi saking dahsyatnya pada zaman itu mabuk-mabukan yang kemudian melahirkan segala kejahatan yang lain. KDRT, kekerasan terhadap istri, terhadap anak karena khamer. Nah, pada saat itu judi dan khamer itu satu paket. Di arena judi pasti disediakan khamer. Sehingga kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim judi dan khamer itu ayatnya juga satu paket. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika manusia bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang khamer dan judi, Allah itu kalau menjawab sangat objektif. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad, fihima di dalam khamer dan judi itu ismun dosa kabirun yang besar. Wa manafi'u dan manfaat-manfaat jamak linnasi bagi manusia. Bayangkan, ini Quran yang ngomong. Objektif Quran itu. Allah mengatakan di dalam khamer dan judi terdapat satu dosa besar dan banyak manfaat bagi manusia. Jadi kalau ditanya khamer bermanfaat apa enggak? Oh, Islam itu punya jawaban jelas, bermanfaat. Siapa bilang enggak bermanfaat? Judi bermanfaat tidak? Bermanfaat. Ini ayatnya jelas. Maksudnya apa? Karena pada saat itu orang Arab kalau berjudi itu hasilnya nggak pernah dibawa pulang. Jadi arena judi itu sekaligus arena pemerataan ekonomi. Bagaimana ceritanya? Dulu kalau ada arena judi, di situ berkumpullah fakir miskin, anak terlantar, gelandangan, pengemis. Apa yang terjadi? Orang Arab kalau menang judi hasilnya bukan dibawa pulang, dibagi-bagi. Ini diantara kebaikannya orang Arab pada saat itu. Beda dengan judi zaman sekarang ya. Kalau menang nggak dibawa pulang. Kalau menang dipakai sendiri. Kalau dulu orang Arab itu judi menangnya itu nggak akan dibawa pulang. Paling yang dibawa pulang modalnya. Hasil menangnya dibagi-bagi ke fakir miskin. Maka Allah mengatakan wa manafi'u, ada manfaatnya judinya orang Arab itu. Khamer ada manfaatnya. Barangkali orang zaman sekarang mereka manfaatnya menghangatkan di kala musim dingin gitu ya, untuk kesehatan ini. Tetapi Allah kemudian menegaskan
wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Adapun dosa dari khamr dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Clear? Kalau ditanya manfaat enggak? Manfaat. Tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Selesai. Ini tahap pertama ayat yang turun tentang khamr. Yang berikutnya adalah dilarang mabuk ketika sholat. Itu kan sudah pembatasan waktu. Karena kalau mabuknya ba'da maghrib nggak akan bisa sholat isya. Karena kalau mabuknya ba'da duhur nggak akan bisa sholat asar. Ba'da asar nggak bisa sholat maghrib. Sehingga ini sudah cara Allah mengurangi kaum muslimin kecanduan khamr dengan cara jangan kalian sholat wa antum sukara dalam keadaan mabuk. Nah, dulu ada imam sholat masih mabuk, ngimami. Baca surah Al-Kafirun, kebolak balik. Karena kan kalau surah Al-Kafirun rawan bolak balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna. Enggak selesai gitu. Jadi Allah kemudian melarang, jangan kalian mabuk kok kemudian sholat. Maka waktunya sudah dibatasi. Wah, pengen khamr bro, bentar lagi isya bro. Oh iya, nggak jadi. Wah, pengen khamr bro, nanti nggak bisa subuhan loh. Oh iya, nggak usah. Wah, pengen khamr ba'da subuh, masih nyandak nggak ya ke duhur ya? Wah, ya wis nanti sebelum duhur aku digerujuki ya bro. Paling waktu untuk mabuk yang tersisa itu pagi sampai siang, padahal itu waktu bekerja. Maka istrinya yang ngomel-ngomel, apa jam kerja kok malah mau mabuk? Duh, nggak bisa ini. Pada duhur istirahat siang, mabuk ya bro. Nah, bentar lagi asar ya. Oh yo, nggak bisa lagi. Terus sehingga kemudian akhirnya lama kelamaan semakin sedikit orang yang mabuk. Sampai terjadi berikutnya, ada orang bikin walimah. Walimahan kemudian menyajikan makanan, diantaranya makanannya itu daging onta. Pada saat hidangan daging onta disediakan, juga disediakan di walimah itu ada khamr. Maka ada orang minum khamr, mabuk, dia nyebut-nyebut kejayaan kakek-kakeknya zaman jahiliyah, menyinggung orang lain yang kakek-kakeknya dikalahkan di zaman jahiliyah. Marah, berkelahi, satu mukul yang lain pakai rahang onta. Maka Sayyidina Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, khamr ini merusak kami. Padahal Sayyidina Umar sudah lama berhenti minum khamr. Dia berdoa, ya Allah, khamr ini sudah lama merusak kami. Tolong ya Allah, hentikan. Buat kami, beri kami keputusan yang total dengan khamr ini. Akhirnya kemudian diturunkan ayat yang fahal antum muntahun. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu dan seterusnya, rijzum min amali syaitan fajtanibuhu gitu ya. Ini ayat yang final untuk menyelesaikan tentang hukum khamr. Kemudian penanda lain dalam soal moralitas adalah seperti yang dikisahkan juga oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan pernikahan pada masa jahiliyah itu terdiri dari 4 jenis pernikahan. Pernikahan pertama, model pertama adalah yang dikenal seperti sekarang, yaitu pernikahan normal, ada wali, ada saksi, ada ijab qabul, ada mahar. Ini pernikahan normal. Pernikahan model kedua pada zaman itu adalah pernikahan yang disebut sebagai istibda. Kata istibda artinya mencari bibit unggul. Apa yang terjadi dengan nikah istibda pada zaman itu?
Kalau ada seorang suami punya istri, lalu dia merasa bibitnya kurang bagus, dia merasa bibitnya bukan bibit unggul, maka caranya adalah istrinya ini dititipkan kepada lelaki yang punya bibit unggul. Nanti baru diambil kalau sudah hamil. Jadi kalau ada seorang suami punya istri merasa bibitnya kurang unggul, dia titipkan istrinya kepada lelaki yang dianggap punya bibit unggul sampai istrinya hamil. Kalau istrinya sudah hamil lalu diambil, nanti dirawat oleh dia sampai melahirkan. Kalau lahir anak itu diaku sebagai anaknya. Ini namanya nikah istibda, mencari bibit unggul. Ini kan konyol ya, kalau dalam bayangan kita sekarang konyol. Dulu saya mengira ini konyolnya cuma konyolnya orang Arab. Tetapi begitu kita membaca sejarah berbagai bangsa, ternyata nikah istibda ini ada pada berbagai peradaban. Kalau itu layak disebut peradaban ya. Ada di Cina, Tiongkok juga begitu. Ada di Persia juga begitu. Ada di India juga begitu. Anda kalau baca Mahabharata gitu ya, ketika Citrangada dan Wicitrawirya, adik-adiknya Bisma, itu tidak bisa menghamili istrinya untuk melahirkan keturunan yang akan melanjutkan tahta gitu ya. Maka yang dipanggil adalah seorang pendeta namanya Vyasa. Vyasa ini penulisnya Mahabharata gitu ya. Si Vyasa ini kemudian dipanggil untuk apa? Untuk memberikan benihnya kepada kedua permaisuri. Lalu lahirlah Pandu dan Destarastra yang kemudian dua-duanya jadi raja. Itu namanya istibda. Jadi minta ada orang lain untuk menjadi bibit unggul bagi keturunan. India ada, di Romawi juga ada. Makanya kemudian kalau kita baca silsilah kekaisaran Romawi, itu mayoritas kaisar Romawi bukan anak kaisar sebelumnya. Anaknya siapa? Anaknya panglima perang yang paling tidak terkalahkan. Jadi model-model seperti ini istibda itu ternyata memang ada pada zaman dahulu di berbagai kebudayaan. Nah ini istibda. Nomor 3, pernikahannya modelnya adalah beberapa orang lelaki mendatangi seorang perempuan. Nah nanti kalau perempuannya sudah hamil, lalu diundi di antara mereka, nama siapa yang keluar, itu yang akan dijadikan sebagai bapaknya anak yang ada dalam kandungan itu. Aturannya yang namanya tidak keluar dalam undian, dia harus ikut iuran untuk menanggung biaya-biaya yang dibutuhkan. Jadi iuran, yang lain iuran, yang keluar namanya dalam undian dijadikan suami. Yang keempat, modelnya mirip yang ketiga, bedanya yang keempat ini begitu wanitanya hamil setelah dipergauli oleh beberapa lelaki itu, ketika hamil maka kemudian dipanggilkan seorang dukun. Dukun ini kemudian melakukan ritual sampai dia kesurupan. Setelah dia kesurupan, kemudian dalam kesurupannya dia menyebut satu nama. Maka nama ini yang akan jadi suaminya. Bedanya dengan yang ketiga apa? Kalau yang ketiga karena pakai undian maka dia ada iuran. Kalau yang keempat karena nggak pakai undian maka tidak iuran. Karena dianggap apa yang ditunjuk dukun ini adalah satu yang valid gitu ya. Ini yang terjadi pada zaman tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai hal yang kemudian tampak gejalanya. Apalagi kemudian kemusyrikan yang ajaran-ajarannya semakin aneh gitu ya. Ada aturan tentang memakan bangkai, ada aturan tentang membiarkan hewan-hewan tertentu yang tidak boleh disembelih, tidak boleh dikonsumsi dagingnya, aturan halal haram yang kemudian dibuat oleh orang-orang Quraisy secara ngawur tanpa petunjuk. Kemudian moralitas yang jatuh sampai soal merasa hina kalau punya anak perempuan, lalu ada yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Kekacauan masyarakat Makkah yang luar biasa ini sangat membuat prihatin pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mulai Ramadan, terutama tahun ke-3 sebelum Bi'tsah, di usia beliau sekitar 37 tahun, ini disebutkan beliau semakin sering beruzlah, semakin sering berkhalwat, menyepi, bersunyi diri di sebuah
Gua yang ada di atas perbukitan kota Makkah di sebuah gunung bernama Jabal Nur. Di Jabal Nur ini di atasnya ada sebuah ghor, sebuah celah gua kecil yang disebut sebagai Gharu Hira, Gua Hira. Kesitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa perbekalan, sering berada selama berhari-hari untuk kemudian berulzah dan berkhalwat, merenungkan berbagai macam hal, berbagai peristiwa yang terjadi pada masyarakatnya sambil mengamati dari atas. Di bulan Ramadan, terutama bulan yang pada saat itu sering jatuh pada musim panas, beliau berada di sana di atas dan beliau bisa mengamati kota Mekah dengan segala hiruk pikuknya dari atas. Semakin banyak merenung-renung apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki masyarakatnya yang semakin rusak, semakin kacau, semakin memprihatinkan. Inilah yang dilakukan Muhammad SAW pada tahun-tahun tersebut, sampai nanti pada usia yang ke-40 di bulan Ramadan juga ketika beliau berulzlah, berkhalwat di dalam Gua Hira di Jabal Nur itu, maka malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatanginya dan menyampaikan wahyu. Mohon maaf, saya maghrib ini ada acara di Tegalrejo, ada pertemuan persis ba'da maghrib terkait beberapa hal tentang Pangeran Diponegoro dengan Dr. Sri Margono, sejarawan UGM, dan juga dengan teman-teman Patra Padi, Payugubern Terah Pangeran Diponegoro. Saya cukupkan kajian kita kali ini. Sekian untuk saya ngejar waktu ke sana, maghriban di sana. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Kita sambung insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.